coba dengerin Wahid. Coba ya, saya mau coba ajarin nih. Saya mau coba mendidik orang Islam karena orang Islam ini kepalanya sering dibenturin ke ubin, jadinya gilanya sudah tingkat dewa. Dengerin saya. Bukan ada Tenang Wahid, tenang. Kamu mau saya ajarin biar kamu ngerti, tenang. Biar kita nggak debat kusir. Coba kamu dengarkan omongan saya, simak ya. Ya. Tuhan itu kosakata bahasa Indonesia. Setuju nggak kamu? Setuju. Oke. Kata itu tidak ada dalam Al-Quran karena Al-Quran bukan bahasa Indonesia. Setuju? Setuju. Lalu kata yang sering kita baca Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya adalah ilah atau Rabb. Ilahun. Oke. Di dalam Quran surat Al-Jathiyah nomor 23 di sini dikatakan, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sebagai ilah? Jadi menurut ayat ini ada orang-orang yang membuat hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai ilahnya. Setuju? Nah, berarti berangkat dari ayat ini, maka definisi Tuhan atau definisi ilah itu apa? Tuhan itu dalam definisinya menurut pemahaman saya. Jangan menurut pemahaman Anda, menurut Al-Quran. Kalau menurut pemahaman Anda kita debat kusir. Masalahnya gini, antara Tuhan yang dimaksud dengan Al-Quran dengan Tuhan pada definisi Indonesia berbeda jadinya. Betul, saya setuju. Itu karena Tuhan menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sesuatu sesembahan, sesuatu yang diyakini, sesuatu yang dianggap lebih mulia, sesuatu yang dianggap lebih mempunyai kekuatan. Oke, apakah kita sedang membahas definisi dalam bahasa Indonesia? Kan tadi definisinya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bang, dengarkan ya Bang Wahid. Gini Bang Wahid, KBBI itu belum ada, Al-Quran sudah ada, setuju? Belum setuju. Jadi jangan kamu mengukur Al-Quran menurut KBBI. Kamu harus mengukur Al-Quran berdasarkan maksud daripada Al-Quran itu sendiri. Di dalam Al-Quran, kata itu adalah kata ilah. Ilah, menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Nah, berangkat dari ayat ini, berarti pengertian ilah itu apa? Pengertian ilah itu adalah sesembahan. Oke, sesuatu yang kepadanya seseorang menaklukkan dirinya, betul? Benar, nah itu. Nah, sekarang begini, ada orang yang membuat hawa nafsu sebagai ilahnya. Artinya ada orang yang membuat hawa nafsunya itu adalah sesuatu yang mengendalikan hidup dia. Betul? Benar. Nah, makanya saya bilang Bang, kalau kita mengikuti pengertian atau definisi di dalam Al-Quran, maka umat muslim itu menjadikan Muhammad sebagai ilahnya. Kenapa? Karena umat muslim membuat Muhammad sebagai sosok yang mengatur, mengendalikan, mengontrol, membuat muslim itu takluk kepadanya. Ada. Iya, makanya saya bilang kalian itu menjadikan Muhammad sebagai ilah kalian. Adanya itu ada sebagian, ada yang tidak, ada sebagian. Oke. Kita baik. mesti memang. Baik, sekarang begini Bang. Banyak. Sebagai muslim yang sejati, wajib nggak Anda taat, patuh, tunduk kepada Muhammad? Konteksnya apa? Kalau konteksnya patuh terhadap, jadi gini, ya, saya selaku pribadi taat kepada Muhammad itu atas dasar runutan dari Al-Quran dan hadisnya. Bang, sebelum dijelaskan, saya mau tanya sebentar, simple saya mau tanya. Muslim yang sejati menundukkan diri, membuat dirinya patuh, taat, tunduk kepada seorang manusia yang bernama Muhammad nggak? Enggak. Iya, makanya saya bilang Bang, kamu malu
mendapati bahwa Muhammad itu